Nah, intelektual besar ini, saya kenal Anies tahun 97. Saya jemput dia, bersama dia jemput Pak Amin Rais untuk suruh pidato tentang suksesi. 97 Pak Harto masih presiden. Kami nonton Pak Amin setelah kami jemput di PP Muhammadiyah. Tarik pertarungan ini. Jangan ini adalah sekedar soal dia. Zaman Pak SBY ikut konvensi, zaman Pak Jokowi ikut Pak Jokowi, zaman Pak Prabowo ikut Pak Prabowo, zaman Surya Paloh ikut Surya Paloh. Kan mesti ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar saya harus jadi. Perbaiki cara berpikir bangsa ini. Perbaiki sistemnya. Karena mengambil momen peringatan Milad ini untuk bicara tentang pendidikan karakter dan masa depan bangsa. Nah, saya ini merenungkan pendidikan karakter. Apa sih sesungguhnya pendidikan karakter? Pendidikan tentu artinya luas. Karakter punya makna yang bermacam-macam. Kalau ketemu anak-anak usia belia belasan tahun, kalau ditanya nama karakter mungkin dia jawab jumlah digit di WA, jumlah huruf di SMS, itu karakter. Jadi karakter pendidikan adalah sebuah pesan yang kita pahami sama-sama, punya makna luas. Nah, saya ingin mencoba untuk membahas tentang ini. Pendidikan tidak dalam artian persekolahan, tapi pendidikan sebagai proses pembelajaran. Dan karakter dimaknai sebagai kebiasaan. Jadi pembelajaran untuk penumbuhan kebiasaan. Nah, karena ini dikaitkan dengan A.R. Baswedan, saya mencoba untuk mengambil 1-2 kebiasaan dari A.R. Baswedan yang boleh kita sebut sebagai karakter dan mudah-mudahan relevan dengan situasi kekinian. Saya tumbuh besar bersama di Taman Buwono. Ini Ibu Alia yang ikut hadir di sini. Sama-sama kami itu, saya, ibu, bapak, dan 2 adik tinggal satu kamar. Dari kamar itu kami berlima, bapak, ibu, dan 3 anak. Di dalam satu rumah kakek. Di Taman Buwono 19. Ustaz Zahir ini tahu persis lokasi tempat kita, Pak Jazir, Pak Mas Lukman, Mas Khairul Anwar, Kak Mamah itu tahu persis semana kita tinggal di Taman Buwono 19. Di rumah itu saya tumbuh. Nah, saya ingin ceritakan di sini bukan soal rumahnya, tapi soal karakter yang relevan untuk kita bahas. Meja makan tempat kami makan, terutama makan malam, makan siang, karena waktu itu kantor, ayah juga pulangnya siang, makan siangnya di rumah. Meja makan itu adalah meja debat. Meja makan itu adalah meja tukar pikiran. Meja makan itu adalah tempat yang dinamis. Di meja makan itu, ayah dengan anak bisa berdiskusi, bisa berdebat. Suami dan istri boleh berdebat. Dan nenek saya, kakek saya sering berdebat di depan kita. Dan bukan berdebat urusan rumah tangga. Nggak pernah kalau itu. Kami tidak punya memori perdebatan kakek nenek di depan kita urusan rumah tangga. Tapi mereka berdebat urusan umat, mereka berdebat urusan masyarakat. Jadi, kesiapan untuk berbeda pandangan, untuk mendengar pandangan yang berbeda, itu bukan sesuatu yang dipelajari lewat teks, tapi sesuatu yang dijalani.
di rumah dibangun iklim demokratis. Itu istilah sekarang. Kalau dulu istilahnya terbuka, setara. Jadi sering sekali perdebatan ini terjadi dan penuh semangat. Berdebat yang penuh semangat. Berdebat penuh semangat itu artinya ya cukup intensif diskusinya. Itu di rumah. Tapi ini bukan kasus di rumah saja. Pak AR Baswedan terbiasa untuk mendatangi orang yang berbeda pandangan, didatangi orang yang berbeda pandangan, berdiskusi dengan orang yang berbeda pandangan, sehingga ada proses pendidikan bagi yang terlibat, baik lawan bicara, baik yang mendengarkan, ataupun bagi dirinya. Jadi ada sebuah pendidikan karakter, ada sebuah pembelajaran atas sikap keterbukaan, sikap kemauan untuk mendengar, dan kemauan untuk menyampaikan pandangannya secara apa adanya. Ini dilakukan bukan hanya dalam konteks keluarga, tapi boleh diruntut dalam perjalanan hidupnya. Ketika berada di konstituante, maka dia akan memilih menginap di tempat mereka tinggal, karena konstituante di Bandung, sekamar dengan orang-orang yang berbeda partai. Karena Pak Baswedan dulu dimasyumi, maka bersamanya baik dari PNI, baik dari PKI, baik dari Partai Katolik, baik dari Partai Sosialis. Halo teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Kalau kita melihat bagaimana Fahri Hamzah lagi-lagi menyindir Anies Baswedan, teman-teman. Kata Fahri, Anies zaman SBY ikut SBY, zaman Jokowi ikut Jokowi, dan seolah-olah Anies tidak punya pendirian dan sebagainya. Ya, ternyata Fahri Hamzah salah, teman-teman. Ya, atas pernyataan Fahri itu, ya sekarang coba lihat Anies sekarang ini. Beliau mempunyai pendirian, beliau mempunyai partai, beliau mempunyai relawan sendiri, beliau mempunyai visi misi yang luar biasa. Sedangkan Fahri ya sebagai tokoh politik ya, yaitu Partai Gelora ya, waketum lagi, bahkan menteri, saat ini pun ya belum bisa bersaing ya seperti Anies ya. Anies sudah masuk tokoh nasional ya, teman-teman ya. Bagaimana Anies setelah mengikuti Pilpres kemarin walaupun kalah, Anies dikenal sebagai tokoh nasional ya. Tokoh yang disegani juga, bagaimana Anies ketika mengkritik itu selalu didengar oleh pemerintah, teman-teman. Dan yang luar biasa lagi, Anies mempunyai aksi-aksi sosial yang luar biasa yang membantu masyarakat. Bahkan kalau kita melihat bagaimana Anies Baswedan membangun partai politiknya ini dan membuat kita semakin yakin bahwa Anies akan menjadi pemimpin masa depan. Anies itu kalau kita melihat ya juga masuk dalam bursa atau bursa calon presiden 2029. Kalau kita bandingkan dengan Fahri ya jauh berbeda. Fahri nggak pernah masuk bursa ya. Ya itulah kenapa Anies semakin disindir, dikritik ya. Anies semakin menunjukkan jati dirinya, menunjukkan kehebatannya, teman. Ini adalah hal yang sangat luar biasa menurut saya. Dan kalau kita melihat bagaimana Anies ya saat ini menjadi pihak yang beroposisi ya. Beliau mengkritik dan membela masyarakat, itu adalah hal yang sangat-sangat dinanti karena setiap partai ya, kebanyakan bahkan hampir semua partai sekarang itu bergabung ke pemerintah untuk mendapat jabatan ya kan. Akhirnya pemerintah dengan koalisi yang sangat besar ya.
dan Anies salah satu orang yang beroposisi, yang menyuarakan pendapat-pendapat ataupun saran hingga masukan untuk pemerintah. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya.